Shalom Bapak Saudara, puji Tuhan kita masih bisa diberi kesempatan untuk bisa memuji dan menyembah nama Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang kita untuk menyembah nama Tuhan, kita mengangkat pujian Aba Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mau datang ke hadirat-Mu Bapa, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kasih Yesus. Mari sama-sama kita mau katakan Aba Bapa. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu, ku mengasihimu. Sekarang kita mau katakan Aba Bapa. Amin. Aba Bapa, Aba Bapa, Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikanku hamba setia kepada. Mari Bapak Ibu, kita mulai pujian yang kembali. Aba Bapa, Aba Bapa. Aba Bapa, Aba Bapa, segalanya bagi kami. Kau segalanya bagiku. Ku naikkan syukur padamu dengan segenap hatiku, Aba Bapa. Ku mengasihimu lebih dari segalanya, lebih dari segalanya. Ku ingin Kau Tuhan,
emas, perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya Tuhan, lebih dari segalanya. Kita mau katakan lebih sungguh-sungguh lagi bahwa Dialah segalanya bagi kita. Ku ingin Kau Tuhan, emas, perak dan permata, tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami masih bisa untuk memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Layakkan penyembahan kami Bapa, biar dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau pimpin ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya Bapa. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Saudara. Puji Tuhan, kita masih bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kini saat kita memuji nama Tuhan, kita mengangkat pujian, Dialah segalanya. Amin. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita mau bersorak bagi namanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Kita mau katakan Dialah segalanya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Amin. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicir air madu yang manis. Oh, lihatlah Tuhan Yesus baik, dicicir air madu yang manis. Kita mau puji ini kembali, Dialah segalanya. Mari Bapak puji nama-Nya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia
bagiku, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Kita mengatakan dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Pembacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayat 9 sampai 21. Kita akan membacanya secara bergantian. Nasihat untuk hidup dalam kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau muji dan membersakan nama Tuhan. Lebih lagi kita mengangkat pujian bagai Raja Wali. Haleluya. Mari kita mau bersuka bagi nama Tuhan. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Haleluya. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Dibawa kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu
berada di hadirat-Mu. Amin. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Kita mulai pujian ini kembali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Puji Tuhan Bapak Saudara, kita sudah memuji dan menyembah nama Tuhan dan bersorak bagi nama Tuhan. Kini saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mengangkat satu pujian, seperti Bapa sayang anaknya. Kasih Tuhan. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku,
jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Dalam pujian yang kembali, Bapa besar sungguh kasih setiamu. Bapa besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Segala pujian dan kemuliaan hanya untuk-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa buat ibadah pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat kesempatan kami kembali boleh beribadah Tuhan. Meskipun masih dalam keadaan yang sesulit ini Tuhan Yesus, masih di hari-hari yang sama ya Bapa, tetapi kemurahan-Mu Bapa selalu melingkupi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema ya Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Berkati setiap hati dan pikiran kami Bapa, supaya dapat menerima firman-Mu Tuhan Yesus. Tanamkan dalam hati dan pikiran kami ya Bapa firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan izinkan pagi hari ini kembali kita boleh mendengarkan firman Allah. Kiranya firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita sekalian. Saya masih akan melanjutkan khotbah 2 minggu yang lalu dengan sebuah tema, berkeadaan anak-anak Allah. Ya, tadi menjelang firman Tuhan kita sudah dengar nyanyian. Bagaimana Tuhan mengasihi kita seperti Bapa yang sayang kepada anak-anaknya. Dan anak-anak yang disayang bapaknya
Dia harus bisa menghargai kasih yang sudah diberikan kepadanya. Untuk dia boleh taat, dia boleh bisa menyenangkan hati Bapa. Dan saya rindukan melalui firman Tuhan hari ini. Semakin kita memiliki hidup yang berkeadaan anak Allah, Tuhan akan semakin sayang. Bapa akan semakin sayang kepada kita sekalian. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan segera datang kepada firman Allah. Saya masih tetap akan membaca di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat 10 sampai ayat yang ke-12 sebagai ayat nats. Yohanes pasal 1 ayat 10, ayat pasal 1 ayat 10 sampai 12. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Haleluya. Jadi kita percaya Yesus, ada peluang Tuhan mau jadikan kita untuk menjadi anak-anaknya. 2 minggu yang lalu saya sudah sampaikan keselamatan, ya, itu intinya adalah bagaimana usaha Allah untuk merubah anak manusia dibentuk, digarap sedemikian rupa sampai akhirnya menjadi anak Allah. Ya, selama ini yang kita dengar juga keselamatan itu adalah usaha Allah untuk mengembalikan manusia pada rancangan semula. Rancangan semula apa kita? Dia ingin kita jadi anak-anaknya. Ya, usaha Allah untuk menggarap hidup saudara, hidup saya yang dimulaikan dengan penebusan, pemeliharaan, Roh Kudus yang menyertai kita, firman yang memberikan kekuatan, dan Tuhan menggarap lewat perjalanan hidup kita selama kita hidup di bumi ini. Sampai pada satu titik nanti, kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Kita berkeadaan anak-anak Allah. Saya pasti tidak akan mengulang lagi Bapak Ibu, hanya untuk memberikan ingatan kepada kita semua. 2 minggu lalu saya sudah sampaikan bahwa anak-anak Allah pasti punya tanda. Anak-anak Allah pasti punya ciri. Ya, dia pasti punya ciri-ciri. Kita sudah bahas bersama, ada 5 ciri anak-anak Allah. Yang pertama kita sudah bahas bersama-sama, ciri anak Allah adalah berjuang untuk hidup tak bercacat dan tak bercela. Berjuang untuk hidup. Ya, 2 Petrus pasal 3:14, kita harus berusaha, berjuang untuk hidup tak bercacat, tak bercela, hidup kudus. Ya, kita harus sadari itu bukan sesuatu yang mudah, sesuatu yang sederhana. Ya, kalau saya melihat di sini ada 3 hal yang seringkali kenapa umat pilihan Allah seringkali gagal untuk hidup benar. Yang pertama, saya mencatat di sini, kita ini manusia berdosa. Kita masih memiliki kodrat dosa. Kita masih memiliki kadangkala hasrat untuk melawan kehendak Tuhan. Ini satu hal yang wajar manusia. Yang kedua, kita sudah terbiasa dengan keadaan dunia ini. Mungkin terpengaruh dengan model, dengan gaya anak-anak dunia sekarang. Dan yang ketiga, apa yang membuat kita harus berjuang? Karena kita sadar dunia bukan menjadi lebih baik. Dunia semakin jahat.
Alkitab berkata dalam 2 Timotius pasal 3, akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, manusia menjadi hamba uang, dan begitu seterusnya. Ada 3 hal. Ini yang membuat berat. Tapi mari, sekali lagi, ini perjuangan kita. Dalam awal-awal saya sudah sampaikan, untuk menjadi anak Allah butuh sebuah perjuangan, pergumulan, peperangan. Jadi yang pertama kita sudah bahas bahwa anak Allah, dia akan serius, dia akan berjuang. Bagaimana kita hidup benar, tak bercacat, tak bercela. Walaupun ini sesuatu yang sulit, yang tidak mudah, yang tidak sederhana. Yang kedua, kita bahas bersama beberapa waktu yang lalu. Ciri anak Allah adalah dia tidak akan takut menghadapi keadaan segala situasi saat ini. Ya, kalau kita memang anak Allah, tidak ada, harusnya kita tidak akan ada rasa takut menghadapi segala sesuatu. Ya, saya ingat nyanyian yang suka kita nyanyikan. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak takut sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang sebab engkau Allahku. Ya, dia Allah yang menyertai kita. Roh Kudus mendampingi kita. Firman kekuatan kita. Satu, anak Allah berjuang, berusaha serius. Bagaimana mewujudkan dirinya, hidup tak bercacat, tak bercela. Walaupun itu bukan sesuatu yang sederhana. Sulit. Yang kedua, anak-anak Allah tidak akan takut. Rasul Paulus berkata, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Yang ketiga sekarang kita membahas. Apa ciri anak Allah? Kita buka Alkitab kita. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang melakukan kehendak Allah. Siapa orang yang mengasihi Bapa? Jadi bagian yang ketiga dikatakan di sini, ciri anak Allah, dia betul-betul akan mengasihi Bapa. Nah, apa sulitnya? Apa beratnya mengasihi Allah? Itu tidak mudah. Alkitab berkata di dalam ayat ini dijelaskan, Yohanes berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada pada orang itu. Wow. Jujur kalau kita mau katakan, kita ini masih mengasihi dunia. Karena kita masih tinggal di dalam dunia. Ya, apa yang sering membuat kita goyah, kita goncang, kita khawatir, kita bimbang? Karena kita masih berpusat pada dunia ini. Adanya yang berkata, Tuhanlah engkau kebahagiaanku. Wah, ini orang yang luar biasa kalau kita sudah jadikan Tuhan itu kebahagiaan kita. Sekarang ini, jujur kalau kita mengatakan kebahagiaan kita masih
yang ada sekarang. Kebahagiaan kita adalah mungkin rumah kita, harta kita, kekayaan kita, mobil kita, pangkat kita, ya, karir kita, itu kebahagiaan kita. Hanya seringkali kalau kita sedang meniti karir dan sudah mulai lambat karir kita, mengalami masalah, kita mulai tidak bahagia karena kita bahagian di situ. Kebahagiaan kita, harta kita. Ya. Apa yang ada, fasilitas yang kita punya. Maaf. Dulu kita tidak punya mobil, kita tidak punya sepeda, pengen sepeda. Nanti sudah dikasih sepeda, kita pengen motor. Nanti kita sudah punya motor, kita punya mobil, pengen punya mobil. Minggu yang lalu, saya beserta ibu ke Kayu Agung. Kami dengan mobil, kami lewat jalan tol. Saya berangkat hari Minggu itu tanggal 10 Mei. Saya berkata kepada ibu, "Mah, hari ini Papa 40 tahun sudah melayani di Palembang, Kayu Agung." Dan waktu santai saya bercerita kepadanya. Dulu kita naik angkot, naik mobil ketek, lalu mobil kayu, kemudian kita naik motor berboncengan. Setelah itu kita naik mobil. Dan setelah Tuhan berkati kita dengan mobil, Tuhan izinkan kita sudah lewat jalan tol. Saya berkata kepada ibu, Tuhan rindukan kesabaran kita. Saya juga tidak pernah berpikir bahwa satu waktu saya nanti akan punya mobil. Walaupun tempo hari ada seorang pendeta, dia tanya kepada saya, Pak Ari punya mobil? Tidak ada, saya bilang. Sehingga satu waktu saya pelayanan di Jawa Barat ke tempat beliau berikan saya dana dan dibantu jemaat Palembang dan Kayu Agung sehingga terwujudlah mobil. Dan sekarang sudah diganti dengan mobil yang lain. Dan Tuhan izinkan sekarang ada tol. Dulu tidak pernah berpikir seperti itu. Saya kembali ke firman Allah. Mari Bapak Ibu. Anak Allah, dia akan mencintai Tuhan. Kalau saya boleh tuliskan di sini yang ketiga, ciri anak Allah itu tidak akan memandang dunia ini adalah keindahan. So, kita berkata, siapa yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada. Kalau Bapa pasti mengasihi kita. Sudah berikan anaknya yang tunggal buat kita kok. Karena begitu besar kasih Allah. Dia memberikan anak yang tunggal kepada kita. Dia sudah mengasihi. Tapi pertanyaan, apakah kita mengasihi Allah? Dan apa yang membuat kasih kita kepada Allah tertunda, terhambat? Kalau satu waktu kita masih berpikir dengan hal-hal yang duniawi ini. Saya ingat satu ayat, dia berkata begini, manusia itu seperti rumput dan kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput itu akan layu dan bunga itu akan gugur, tapi firman Allah itu kekal selama-lamanya. Semua yang dunia ini satu waktu akan fana. Kalau tidak salah di dalam Matius 16, apa untungnya kalau kita mendapatkan dunia ini, tapi kalau satu waktu kita binasa. Ya, kita perlu. Makanya jauh-jauh hari Tuhan sudah berkata kepada kita, itu semua dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi Bapakmu di sorga tahu apa yang kau butuhkan. Makanya seringkali saya sampaikan firman Allah pada kita semua. Sebetulnya semua kebutuhan kita tidak perlu minta kepada Tuhan. Sudah sering saya sampaikan ini.
Kalau toh kita mau minta kepada Tuhan, ya Tuhan berikan saya kekuatan supaya saya bisa menyenangkan hatimu, supaya saya bisa berjuang dapat kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. So, ayat jelas, tidak usah kamu khawatir apa yang kamu makan kamu pakai. Tapi Tuhan juga berkata, lihatlah burung di udara. Ya, bukan burung yang disangkar, burung di udara. Burung yang sedang beraktivitas, berarti dia sedang terbang. Hidup di bumi Tuhan berikan potensi, Tuhan berikan kemampuan saudara. Mungkin kepintaran, hikmat, kemampuan dalam bekerja, kemampuan dalam segala hidup. Kita gunakan. Nah, saya yakin tidak mungkin Tuhan tidak memberkati kita. Ya, kadangkala di saat engkau mengusahakan, Tuhan izinkan kita mengalami benturan-benturan usaha kita dalam meniti karir. Mari. Tapi Alkitab kata, Tuhan tahu. Dan dia Bapak, bukan hanya saudara, tapi dia Bapak. Tidak ada Bapak yang tidak sayang sama anaknya. Tidak ada Bapak yang anaknya minta roti diberi batu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan izinkan kita menikmati semua ini, fasilitas ini. Tapi ingat, Tuhan tidak ingin kita mengasihi di sana. Tuhan pasti memberkati pekerjaan kita, usaha kita, Tuhan pasti memberkati. Karena Alkitab berkata, lihat burung di udara. Tuhan pelihara. Aktivitas kita, kegiatan, ayo kerja dengan serius. Usaha, kerja dengan serius, berusaha serius. Saudara bisnislah dengan benar. Ya, sekali lagi Bapak, Alkitab berkata, melakukan bagian yang ketiga, tidak akan memandang dunia ini suatu keindahan. Di sini Tuhan izinkan kita bisa menikmati puji Tuhan. Ya, Tuhan tidak ingin kita satu waktu lalu mengenyampingkan Tuhan, mengutamakan. Saya yakin semua orang punya kebutuhan. Tapi Tuhan tidak ingin, Tuhan tidak berkata, semua itu dicari oleh bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapakmu di sorga tahu apa yang engkau butuhkan, bukan apa yang engkau inginkan. Apa yang seringkali membuat kita goyah? Keinginan kita. Ya, keinginan kita. Seperti bumi dan langit, saya berkata, itu pikiran kita, keinginan kita dengan Allah. Jalanku bukan jalanmu, pikiranku, rancangan bukan rancangan. Tapi Tuhan berkata Allah, itu seperti hujan yang jatuh ke tanah, mendirus tanah, dan akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang memberi kehidupan buat kita semua. Bagian yang ketiga, ayo, kita memang masih hidup di dunia. Tadi saya sudah sampaikan kepada kita semua. Salah satu apa yang menghambat satu waktu kita berjuang dalam hidup ini, satu waktu karena yang pertama, kita itu masih punya hasrat keinginan untuk hal-hal duniawi. Ini hambatan kita. Ya, kedua, seringkali cara hidup kita juga sama dengan orang yang di luar Tuhan, orang dunia. Dan yang ketiga, kita harus sadari, dunia ini bukan jadi lebih baik untuk orang percaya. Untuk anak-anak Allah. Godaan kita semakin hebat. Alkitab berkata, satu waktu dunia akan, ya, hari-hari terakhir. Dunia ini akan rusak, dunia ini akan hancur. Akan datang masa sukar, masa sulit. Oleh keadaan ini. Itu Tuhan ingin mengarahkan kita. Kembali kalau kita lihat keadaan kita, situasi kita hari-hari ini, ya. Kita belum tahu ini akan berhenti kapan.
Kita belum tahu situasi ini bagaimana nanti. Tapi yang pasti kita lihat ya, sekuat, sehebat, segagah apapun, orang sudah mulai khawatir, orang mulai takut menghadapi hidup ini. Nanti bagaimana? Ya, nanti bagaimana? Tapi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian, ayo seperti apa yang sudah saya sampaikan, bahwa apa yang terjadi sekarang ini ada di dalam rancangan Allah. Dia tahu untuk menyelamatkan anak-anaknya. Dia tahu bagaimana dia menjaga umatnya. Dia tidak pernah menguji melebihi kemampuan, kekuatan kita. Jadi saya ulangi satu, ciri anak Allah. Dia akan berusaha untuk hidup benar. Berjuang, tak bercacat, tak bercela. Ciri anak Allah yang kedua, dia tidak akan ada rasa takut menghadapi hidup ini. Yang ketiga, ciri anak Allah. Dunia ini bukan sesuatu keindahan. Karena dunia ini satu waktu akan lenyap. Semua yang di dunia ini fana, satu waktu akan lenyap. Ya, berapa bulan ini kita menghadapi COVID-19 ini. Waduh, ya, kalau kita dilihat di televisi, hotel-hotel tutup, transportasi, pengusaha tutup, semuanya tutup. Ya, usaha-usaha sulit. Ya, beberapa perusahaan sudah mem-PHK pegawainya. Keadaan semakin berat. Ini menunjukkan bahwa inilah dunia ini. Sementara. Tapi saya percaya, anak-anak Allah, Dia Bapa yang penuh kasih. Justru perjuangan yang seperti inilah Allah sedang menggiring saudara dan saya. Sampai satu waktu kita berkeadaan anak Allah. Sekarang kita akan masuk di dalam ciri yang keempat. Kita buka Alkitab kita. Kita baca dalam Yohanes pasal 4 ayat 29 dan ayat yang ke-30. Yohanes pasal 4 ayat 29 ayat sampai ayat 30. Demikian 28 sampai ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Maaf. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Loncat, ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Ini bagian yang keempat. Ya. Ciri anak Allah yang keempat adalah dia selalu akan mempunyai kerinduan untuk melayani Tuhan. Menyelamatkan jiwa-jiwa. Membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Ya. Ciri yang keempat, orang yang berkeadaan anak Allah. Dia tidak akan mementingkan dirinya sendiri untuk selamat. Dia akan punya sebuah beban.
bagaimana dia juga bisa menjadi berkat bagi yang lain. Ya, contohnya jelas tadi. Begitu perempuan Samaria ini, Tuhan tahu keadaannya. Tuhan sempat berkata, panggil suamimu. Wanita itu berkata, aku tidak punya suami. Yesus berkata, memang kamu tidak punya suami? Karena sudah 5 kali engkau menikah. Dan laki-laki yang ada di rumahmu itu bukan suamimu. Dia sadar. Tuhan tunjuk kekurangannya. Tuhan tunjuk kesalahannya. Keadaan yang sesungguhnya. Sehingga satu waktu saya tidak bacakan semuanya. Sepertinya Tuhan sudah membuka, menelanjangi keadaannya. Sehingga tidak ada alasan lain. Tadi kita membaca pada ayat yang ke-28. Dia meninggalkan tempayannya. Dia pergi ke kampungnya. Dan dia ceritakan semua pengalaman yang ada padanya. Mari Bapak Ibu. Jadi bagian yang keempat, ciri anak Allah. Dia tidak akan mementingkan dirinya sendiri. Dia harus memikirkan yang lain. Mengajak orang, ayo kita cari Tuhan. Alkitab berkata, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Anak-anak Allah akan memberikan pengaruh yang baik di sekitar kita. Kita melihat bagaimana perempuan Samaria yang ditunjuk keadaannya saat itu oleh Yesus. Sehingga membuat dia tidak ada alasan. Dia tinggalkan tempayannya. Dia pulang ke desanya. Tadi kita membaca. Dia ceritakan semuanya. Bahkan kita membaca ayat di bawah. Banyak orang percaya. Bahkan ayat berkata Yesus harus tinggal 2 hari. Padahal tadi kalau kita baca ayat yang di atas. Kalau kita baca Tuhan harus melintas. Ternyata Tuhan bukan hanya melintas. Tuhan harus menginap di situ. Perempuan Samaria. Orang yang berdosa. Tapi dalam waktu singkat dia bisa membawa orang-orang Samaria untuk percaya kepada Yesus. Ini salah satu ciri anak Allah. Ya, Injil Matius pasal 28, pesan Tuhan Yesus. Ya. Jadikanlah sekalian bangsa muridku. Di Kisah Rasul kamu akan menjadi saksiku. Di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Kalau kita baca dalam Injil Matius, di situ dikatakan juga bagaimana kamu harus jadi garam dunia, kamu harus jadi terang dunia. Hidup kita bisa memberi pengaruh yang baik. Melayani Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mengajak kita sudah sampai pada bagian yang keempat. Masih ada satu. Nanti akan saya sampaikan pada kebaktian kenaikan Tuhan. Satu, ciri anak Allah. Dia berjuang dengan serius berusaha. Bagaimana hidup benar. Hidup tak bercacat, tak bercelah. Ini sebuah perjuangan yang berat. Yang kedua, tidak ada rasa takut untuk menghadapi segala sesuatu. Yang ketiga, dunia bukan keindahan. Karena dunia akan lenyap, semua yang di dunia ini hanya sementara. Bahkan Rasul Yohanes berkata, orang yang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada. Mari, Tuhan ingin kita fokus lebih serius dengan tanda-tanda zaman yang kita hadapi sekarang. Dunia bukan segalanya buat kita.
Dunia bukan kebahagiaan kita. Kebahagiaan kita adalah Yesus. Dan bagian yang keempat, yang terakhir. Untuk sementara ini. Yang saya ingin sampaikan kepada kita. Ciri anak Allah. Dia tidak akan memikirkan dirinya sendiri. Dia akan segera bertindak. Dia akan melayani Tuhan. Dia ingin menjadi berkat bagi orang lain. Menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya. Jadi terang, jadi garam. Saya ingat satu nyanyian berkata, jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Ya, Tuhan ingin kita jadi pelangi. Anak-anak Allah dimanapun kita berada, kita harus bisa memberi pengaruh. Jadi garam, jadi terang, jadi berkat. Nanti di dalam nyanyian itu dikatakan dalam ucapan, lewat perbuatan. Ya, tadi saya sudah sampaikan firman Allah. Orang Samaria dia berkata, kami bukan hanya mendengar, tapi kami melihat sendiri. Sehingga aku katakan dia juru selamat. Kami bukan hanya mendengar. Satu waktu kita perlu bersaksi, ceritakan tentang Yesus. Tapi kesaksian yang hidup adalah kalau satu waktu dunia menyaksikan siapa kita anak Allah ini. Lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita. Ya, ada satu ayat di dalam Matius 5. Maka dunia akan melihat perbuatan baik kita. Dan dunia akan memuliakan Bapamu yang di sorga. Mari Bapak Ibu. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini akan menuntun kita lebih jauh lagi. Ayo, ada 4 hal sudah. Kita mau pelajari, kita harus berjuang. Untuk hidup tak bercacat. Kita harus berani menghadapi hidup ini. 3, dunia bukan segala-galanya. Tapi Yesus segala-galanya. Yesus satu-satunya. Dan yang keempat, kalau Tuhan sudah menggarap hidup kita, mari kita perlu punya arti bagi orang lain. Kita perlu jadi berkat orang lain. Lewat perbuatan kita, lewat perkataan kita, lewat tindakan kita. Mas Heri sudah sampaikan, ibadah itu bukan hanya di dalam gereja, tapi justru di luar gereja. Itu ibadah kita. Untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dia ingin kita jadi pelangi. Dia ingin kita menjadi hujan. Menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini akan memberkati kita. Menguatkan kita. Saya ingin menutup khotbah pagi hari ini dengan satu pujian. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Mari kita nyanyikan bersama. Di lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatimu. Dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni, menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Sekali lagi dari atas. Di lembar hari hidupku, di
lembar hari hidupku. Kau ajarku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkah di ladang hidup sesamaku. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu kembali mengingatkan kami, menata kami. Untuk satu waktu karya Allah yang dimulaikan dengan memilih kami untuk menjadi anak-anak-Mu akan menjadi nyata. Tanggung jawab kami sekarang Tuhan, bagaimana kami harus berkeadaan sebagai anak Allah. Berjuang, berusaha untuk hidup benar, tak bercacat, tak bercela. Punya keberanian menghadapi hidup ini. Tidak akan takut karena Tuhan bersama kami. Tidak menjadikan dunia ini sebuah keindahan. Tapi hanya Engkau kebahagiaan kami. Engkau keindahan kami. Dan bagaimana dengan hidup ini? Untuk satu waktu kami boleh melayani Engkau. Hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami boleh membawa jiwa-jiwa untuk datang kepadamu. Lewat pelayanan kami. Lewat tanggung jawab hidup kami Bapa. Untuk hidup kami menjadi berkat. Lewat perkataan kami. Lewat tingkah laku kami. Perbuatan kami. Kami boleh menjadi pelangi. Kami boleh menjadi hujan berkat. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara. Dan biarlah firman Allah hari ini akan menjadi berkat bagi kami sekalian. Menguatkan kami, memberikan pengertian kami lebih dalam. Masih ada satu hal lagi, mungkin kami akan dapatkan di dalam ibadah yang akan datang. Tapi biarlah 4 hal ini kami akan menjadi pelajaran buat kami. Kami menjadi perenungan kami sekarang Bapak. Kami tidak ingin gagal. Kami tidak ingin gagal untuk menjadi anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu akan segera mengakhiri pemberitaan firman Allah. Dan biarlah firman Tuhan yang menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, yang Engkau sudah memimpin hamba-Mu, membawa kami untuk hamba-Mu menjadi berkat bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebentar lagi akan mengakhiri ibadah ini, menyanyikan sebuah pujian, dan dibarengi juga nanti kita boleh mempersembahkan apa yang Tuhan sudah berkatkan kepada
kita yang akan digunakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di gereja GPCKO. Dan setelah itu boleh diserahkan kepada bendahara gereja. Sebelum kita menyanyi pujian dan membawa persembahan kita, saya ingin membacakan di dalam 2 Korintus pasal 8, ayat 14 dan 15. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Amin. Mari kita pujikan pujian kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Mari kita nyanyi pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji syukur kami persembahkan kepadamu Bapa. Oleh rahmat dan anugerah Allah yang Tuhan sudah limpahkan pada kami hari ini. Tuhan boleh izinkan kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhir. Kami sudah siap untuk mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Tuhan, berkati semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani hari ini. Baik yang memimpin pujian, pemuji, pemain musik, terlebih hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah. Tuhan memberkati setiap umat Tuhan yang ada hari ini. Khusus sekali lagi kami akan berdoa untuk negeri kami, keadaan yang ada di dalam bangsa ini. Kami letakkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberikan hikmat akal budi kepada pemerintah kami, yang dalam hal ini harus penuh dengan hikmat menghadapi keadaan ini. Berkati mereka. Presiden, para menteri, pejabat daerah dari gubernur sampai aparat yang terendah, Tuhan akan memberkati. Berkati umat Tuhan yang ada saat ini. Berkati pengurus jemaat yang ada saat ini, Bapak. Terima kasih Bapak, berikan kami kekuatan, berikan kami
sukacita, damai sejahtera untuk menghadapi keadaan yang seperti ini. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami. Dan kami tutup ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami dan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menerima berkat Tuhan pagi hari ini. Pulanglah dengan sejahtera. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat kasih Allah Bapa, damai sejahtera Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan memberkati.